Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan saya, Ricky Mirzam Abdul Razak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda atau kawan-kawan yang masih stay tune, masih mau melihat video pembelajaran ini. Anda luar biasa karena Anda adalah termasuk orang-orang yang terus berbenah dan terus mengembangkan potensi diri, terutama di bidang kemanusiaan ya, karena ini kaitannya dengan rekrutmen donor darah. Nah, beberapa menit ke depan kita akan berbicara mengenai jejaring media, jejaring mitra donor darah, dan kerjasama dengan media terkait. Kenapa ini penting? Karena hakikatnya kita sebagai organisasi sosial atau sebagai organisasi penggerak donor darah tidak bisa bergerak sendiri. Kita sebagai organisasi yang menggerakkan massa untuk mengajak mereka donor darah tidak bisa bergerak sendiri, tapi memerlukan bantuan atau memerlukan jejaring yang mana selain untuk mempublikasikan kegiatan kita, juga untuk menggerakkan massa mereka untuk mau berdonor darah. Jadi jejaring mitra ini sangat penting, dan tentu saja masih bersama saya. Beberapa menit ke depan kita akan ikuti pembelajaran nih, bukan pembelajaran sih, tapi sekedar sharing aja sih, sharing bagaimana organisasi atau instansi yang menggerakkan donor darah sukarela ini membuat sebuah jejaring, dan atau bagaimana pentingnya jejaring itu sendiri. Oke kawan-kawan, kita start. Kita mulai bagaimana sih sebenarnya. Kita awali dari ini dulu nih, dari kebijakan jejaring pelayanan darah. Jadi di Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang UTD dan PDRS dan juga jejaring pelayanan darah pasal 54 menyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan, dan efisiensi pelayanan darah dibentuk jejaring pelayanan transfusi darah. Jadi di Permenkes ini sebenarnya ada peraturan terbaru sih di CPOB itu juga ada, di bagian rekrutmen sepertinya ada juga. Tapi saya ambil contoh di Permenkes nomor 83 tahun 2014 ini adalah bagaimana kita bahwa jejaring pelayanan transfusi darah ini untuk menjamin ketersediaan darah, menjamin mutu darah, dan juga sistem informasi pendonor darah, akses, dan rujukan. Kemudian di poin kedua, anggota jejaring pelayanan transfusi darah nasional dan provinsi yaitu Dinas Kesehatan, UTD, Balai POM, PDRS, PMI, dan organisasi kemanusiaan di bidang pendonor darah. Jadi di dalam Permenkes nomor 83 ini mereka sudah menentukan siapa saja sih jejaring di pelayanan transfusi darah. Mereka sudah menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan termasuk jejaring pelayanan transfusi darah, karena ini berkaitan juga dengan izin dan perizinan operasional UTD maupun UTD-RS, kemudian OTD sekitar atau rumah sakit sekitar, kemudian Balai POM karena ini kaitannya dengan pelaksanaan GMP, Good Manufacturing Practice, terkait dengan CPOB, di mana sudah memasukkan produk darah ini sebagai produk obat terapikal yang harus memenuhi standar CPOB melalui BPOM. Kemudian BDRS sebagai mitra atau jejaring kita untuk menyalurkan atau pengguna darah kita. Kemudian PMI dan organisasi kemanusiaan di bidang pendonor darah. Banyak, ada Fokus Wanda, mungkin ada ikatan atau organisasi seperti Resus Negatif Indonesia mungkin, atau Blood for Life sebagai organisasi atau jejaring pendukung, penyedia atau penyalur atau yang menyediakan donor darah sukarela untuk mensuplai atau menyupport kegiatan blood collecting atau pengumpulan darah. Jadi ada dua ya, untuk di Permenkes nomor 83, yaitu untuk menjamin ketersediaan dan mutu kita harus mempunyai jejaring, dan mereka sudah menentukan jejaring itu siapa aja.
Kemudian di Permenpas ini nih, di Permenpas nomor 83 tahun 2012 ini, jejaring pelayanan transfusi darah adalah meliputi semua institusi terkait dalam pelayanan darah, kemudian berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kemudian UTD dan BDRS harus melakukan perjanjian kerjasama. Jadi di jejaring pelayanan transfusi darah ini meliputi semua institusi yang terkait dengan pelayanan darah, baik rumah sakit, BDRS maupun UTD, dan juga berjenjang mulai dari provinsi, nasional, provinsi, nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian UTD dan BDRS harus melakukan perjanjian kerjasama. Sedangkan BDRS sendiri itu di Permenkes nomor 83 bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS. Ingat, setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah di rumah sakit, BDRS itu harus ada. Kemudian wajib melakukan audit internal dan eksternal. Sedangkan untuk UTD itu diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda atau PMI. Jadi UTD itu bisa diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda atau PMI. Oleh karena itu ada UTD RS atau UTD di DKK, ada beberapa UTD di yang memegang itu bukan PMI tapi Dinas Kesehatan atau Puskesmas, itu ada di, saya lupa di mana tapi ada. Kemudian tingkatannya bisa tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian kemampuannya ada kelas utama, madya, dan pratama, dan harus memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Wajib melakukan audit internal dan eksternal. Jadi menurut Permenkes nomor 83 tahun 2014 ini, semua jenjang tentang UTD, BDRS, dan pelayanan jejaring pelayanan transfusi darah harus ada catatannya. Khusus untuk UTD, BDRS, mereka harus melakukan audit baik internal maupun eksternal. Kemudian untuk jejaring pelayanan darah harus ada perjanjian kerjasama. Itu pokok penting yang ada di Permenkes nomor 83 tahun 2014. Nah, kita berlanjut ke konsep kemitraan sendiri. Sebenarnya konsep kemitraan itu apa sih? Berdasarkan teori ini, konsep kemitraan adalah kerjasama antara lembaga satu dengan lembaga lain, di mana di dalamnya memperhatikan prinsip saling memerlukan. Yang perlu digarisbawahi di bawah ya, prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Jadi konsep kemitraan itu harus ada 3 poin. Yang pertama saling memerlukan, kemudian saling memperkuat, dan ketiga saling menguntungkan. Jadi perlu kita garisbawahi ada kata saling. Jadi tidak bisa hanya memerlukan salah satu saja, itu tidak bisa. Atau hanya yang diperkuat itu semua salah satu saja, tidak bisa. Atau yang diuntungkan tuh hanya salah satu pihak aja, itu tidak bisa. Bukan termasuk konsep kemitraan. Tetapi konsep kemitraan adalah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Itu 3 prinsip yang harus dipegang dalam konsep kemitraan. Sedangkan untuk tujuan kemitraan sendiri itu adalah untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kinerja organisasi. Jadi sebenarnya tujuan dari kemitraan itu adalah untuk meningkatkan kapasitas dari organisasi itu, tetapi dengan dasar saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Itu tidak bisa kita tinggalkan konsep kemitraan itu. Jadi kalau misalnya nih kita kerjasama dengan salah satu pabrik nih, kita pengen kita kerjasama yuk, pabrik Anda mengadakan kegiatan donor darah nih di PMIA untuk menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama. Mungkin itu tidak bisa kita anggap konsep kemitraan kalau sebenarnya ternyata pabriknya tidak diuntungkan nih. Maka untuk kita mengajak mereka untuk menjadi mitra kita harus cari bahasan-bahasan yang memang si pabrik A ini juga membutuhkan kita. Yang pertama mungkin konsep kemitraannya bisa, ternyata dengan donor darah ini staf atau karyawan pabrik Anda itu tidak perlu melakukan pemeriksaan darah rutin karena sudah otomatis diperiksa oleh PMI apakah dia terkena hepatitis 4 penyakit menular lewat transfusi darah atau dicek tensi dan HB-nya secara rutin.
Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pemeriksaan mereka atau memerlukan SDM lagi untuk pemeriksaan mereka karena sudah dicek secara rutin. Atau juga untuk akreditasi, mungkin akreditasi atau CSR dari pabrik Anda bisa bekerjasama dengan PMI untuk melakukan kegiatan donor darah, sehingga untuk program CSR dari pabrik Anda bisa berjalan dengan mudah dengan UTD kami dengan melakukan donor darah itu misalnya. Jadi kita harus mencari poin-poin di mana kita harus saling menguntungkan, saling menguatkan, dan saling memerlukan. Tidak bisa kita memaksakan kehendak, ayo dong harus donor darah dong, tanpa kita harus memberikan benefit ke mereka. Itu konsep kemitraan ya kawan-kawan ya. Kemudian di prinsip kemitraan ada beberapa prinsip dalam kemitraan. Yang pertama, saling memerlukan dan saling ada ketergantungan. Ingat, saling memerlukan dan saling ada ketergantungan, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling mematuhi kesepakatan bersama, saling mempercayai, saling membangun, saling menumbuhkan kepercayaan, dan saling mengembangkan, berorientasi mencari keuntungan jangka panjang dan berlanjutan, memiliki kedudukan dan posisi yang sama dan setara. Intinya, di prinsip kemitraan ini adalah sama-sama saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan yang sama. Pokok poinnya itu sih, saling menguntungkan dan bagaimana biar bisa saling menguntungkan. Berarti kita harus saling mempercayai, karena kalau tidak mempercayai satu sama lain, pastinya kemitraan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi harus saling mempercayai. Kemudian harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain, karena kalau tidak menghormati dan menghargai satu sama lain, kemitraan ini juga tidak bisa berjalan lancar, karena pasti ada salah satu merasa dirugikan. Itu tidak bisa. Di prinsip kemitraan harus sama-sama saling menguntungkan. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa bagaimana biar perusahaan A atau pabrik A ini mau donor darah, ya kita harus berikan benefit ke mereka juga, sehingga mereka merasa membutuhkan kita merasa membutuhkan mereka, sehingga kerjasama itu atau kemitraan itu bisa berjalan. Itu di prinsip kemitraan. Kemudian inilah contoh organisasi kemanusiaan di bidang pendonor darah. Organisasi di bidang kemanusiaan di bidang pendonor darah. Jadi kan kita harus sebagai organisasi sosial atau instansi sosial atau instansi yang menghimpun donor darah sukarela, pasti membutuhkan instansi atau organisasi lain sebagai sumber pendonor untuk kita. Nah, ini ada beberapa contoh organisasi kemanusiaan di bidang pendonor darah. Yang pertama adalah Palang Merah Indonesia, pasti. Kemudian KSR dan PMR, pasti, karena KSR dan PMR ini adalah sumber daya manusia yang notabene sangat dekat dengan kegiatan kemanusiaan, di mana kita bisa menggerakkan mereka karena mereka paling tidak sudah dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan kemanusiaan, sehingga ketika kita menggerakkan mereka untuk donor darah akan lebih mudah. Kemudian ada Fokus Wanda. Fokus Wanda itu adalah forum komunikasi dermawan darah 75-100 kali. Jadi ada di beberapa daerah, tidak semua tapi kebanyakan ada forum komunikasi dermawan darah Fokus Wanda, itu adalah donor darah 75-100 kali. Kemudian ada PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Itu hampir di semua provinsi ada, tapi kemudian kita juga bisa menggerakkan di sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian institusi pemerintah dan swasta. Sekolah perguruan tinggi ini sangat potensial kita ajak kerjasama. Yang pertama, karena di sekolah dan perguruan tinggi itu memerlukan wadah, memerlukan wahana, atau memerlukan tempat untuk mengasah jiwa kemanusiaan atau jiwa sosial dari anak didiknya. Sedangkan kita memerlukan mereka untuk juga mendermakan atau mendonorkan darahnya untuk masyarakat melalui kita. Jadi ini sama-sama saling membutuhkan. Kemudian institusi pemerintah dan swasta. Institusi pemerintah dan swasta ini juga merupakan salah satu aset untuk kemitraan kita, karena kita juga memerlukan mereka selain untuk izin, juga untuk kemudahan kita melakukan kegiatan di masyarakat. Kemudian juga mereka juga bisa menyediakan sumber daya manusia untuk melakukan donor darah, walaupun tidak mudah menggerakkan institusi pemerintah dan swasta.
Kemudian TNI Polri. TNI Polri ini adalah salah satu institusi yang menurut saya itu mudah untuk kita ajak kerjasama atau kita ajak untuk melakukan kemitraan, karena dimana mereka mempunyai masa yang banyak dan mereka itu loyal, sehingga ketika komandannya atau pimpinannya mengadakan kegiatan donor darah, pesertanya pasti banyak, dan itu adalah aset dan sumber yang tidak ternilai untuk bisa kita ajak kerjasama. Nah, apakah kemudian mereka juga memerlukan kita untuk mereka? Nah, kita harus cari sumber-sumbernya. Bisa kita cari bagaimana mereka juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan kita. Salah satu contohnya adalah kalau ini salah contoh di Solo itu, ketika ada pendidikan, mereka mau masuk ke kita sebut saja ke AURI gitu, atau ke lembaga ketentaraan yang lain. Mereka biasanya mendonorkan darahnya dan kita memberikan record hasil pemeriksaan darahnya, sehingga bisa win-win solution. Mereka bisa menghemat dan kita bisa mendapatkan donor darah sukarela. Kemudian ada Blood for Life. Blood for Life ini salah satu institusi swasta, organisasi swasta yang dia menghimpun donor dari seluruh Indonesia dengan melalui suatu aplikasi. Dia mencarikan atau mengkonekkan antara pendonor dan mengkonekkan antara pasien dan pendonor. Sebenarnya kalau saya pribadi, dengan mengkonekkan antara pasien dan pendonor ini menurut saya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kerahasiaan sih. Harusnya memang pendonor itu tidak perlu tahu darahnya itu untuk siapa, dan juga dari pasien itu tidak perlu tahu darahnya itu dari siapa, karena mereka sama-sama tahu. Oke lah, kalau di luar negeri sana, di negara barat sana, itu mereka malah dibuatkan sebuah kegiatan yang mempertemukan sehingga mereka layaknya keluarga. Tetapi keadaan di Indonesia belum bisa seperti itu. Sebagai salah satu contoh, ada kenalan saya yang mempunyai keluarga, dia itu pernah ditransfusi darahkan oleh seseorang, dan kebetulan si donor itu tahu pernah menyumbangkan darah ke orang itu, dan si pasien juga tahu bahwa dia pernah mendonorkan darahnya untuk dia. Nah, selang beberapa lama, tidak dalam waktu dekat, selang beberapa lama, kebetulan si pendonor ini butuh uang dan dia meminta ke pasien tersebut. Akhirnya disalahgunakan. Informasi tersebut disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Contoh lain, munculnya calo-calo darah itu karena juga atau darah berbayar atau donor bayaran itu muncul karena si pasien juga tahu si pendonor tahu siapa pasiennya atau keluarga pasiennya, sehingga muncul kasus-kasus donor bayaran. Banyak terjadi kemarin di waktu pandemi kemarin, di plasma konvalesen itu banyak sekali beberapa orang oknum yang memainkan tersebut sehingga pasien harus membayar darahnya lebih banyak, dan itu sangat tidak manusiawi. Nah, di Blood for Life ini mungkin mereka sudah berpikiran maju ya, sehingga mereka langsung mempertemukan melalui aplikasi, ini kalau ada yang butuh, ini ada pendonornya, sehingga mereka mempertemukan keduanya sehingga kebutuhannya bisa tercukupi. Kemudian ada EEBDC atau Expatriate Emergency Blood Donor Committee. Ini adalah komite pendonor darah khusus untuk ekspatriat atau orang-orang dari luar negeri yang ada di Indonesia. Kemudian ada komunitas resus negatif. Komunitas resus negatif ini
adalah orang-orang yang punya golongan resus negatif dari seluruh Indonesia, atau biasanya dikenal dengan RNI, resus negatif Indonesia. Ini juga komunitas yang perlu kita ajak kerjasama, karena sometimes kita mendapatkan pasien atau permintaan darah resus negatif, dan mereka yang notabene mempunyai darah resus negatif juga bisa mendonorkan darah ke kita. Mereka sendiri juga mendapat keuntungan, karena bila salah satu anggotanya membutuhkan darah, mereka bisa melalui jaring PMI bisa mendapatkan bantuan untuk anggota mereka. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Jadi itu tadi adalah organisasi-organisasi kemanusiaan di bidang pendonor darah yang bisa kita jalin kemitraan untuk untuk donor darah, untuk penghimpunan donor darah. Next, kita jejaring pelayanan darah. Jadi sebenarnya jejaring pelayanan darah itu ada banyak, ada 5 di jejaring pelayanan darah itu. Yang pertama adalah jejaring ketersediaan darah, kemudian jejaring informasi, kemudian jejaring pengolahan darah, jejaring logistik, dan jejaring diklat. Namun kita sebagai petugas rekrutmen donor darah itu yang bersinggungan langsung dengan kita adalah jejaring ketersediaan darah dan jejaring informasi. Sedangkan untuk jejaring pengolahan darah, logistik, dan diklat itu sudah masuk ke bagian lain. Jadi utamanya adalah jejaring ketersediaan darah dan jejaring informasi. Next, keuntungan jejaring mitra pelayanan darah. Yang pertama, keuntungan jejaring mitra pelayanan darah yang membantu stok darah, tentu saja ya. Keuntungan jejaring mitra pelayanan darah yang pertama adalah membantu stok darah, kemudian meminimalkan jumlah darah yang expired karena tidak terpakai. Kemudian bagi UDD yang DDS itu donor darah sukarelanya masih rendah, jejaring pelayanan darah sangat membantu. Kemudian overstock pada golongan darah tertentu dapat disalurkan ke UDD yang lain. Jadi keuntungan jejaring mitra pelayanan darah ini adalah stok kita bisa terjaga nih. Ketika kita tidak punya stok darah, kita bisa meminta ke jaring kita untuk dropping, istilahnya memberikan membantu kita untuk stok darah. Ataupun kalau kita darahnya berlebih nih stoknya, kita bisa dropping ke mitra kita yang memang darahnya kurang. Jadi tidak ada overstock, tidak ada expired. Itu sangat penting. Kemudian beranjak ke jejaring informasi. Jejaring informasi ini tentu saja pasti dengan media ya. Media sebagai stakeholder atau relasi media. Media bagaimanapun juga, walaupun sudah ada peralihan dari media yang konvensional, itu ada media cetak maupun media elektronik, beralih ke media sosial, tetapi peran mereka masih sangat kita butuhkan. Media sebagai stakeholder. Yang pertama, relasi media, yaitu aktivitas komunikasi public relation atau humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Jadi relasi media menurut Wardani tahun 2008 di halaman 9, aktivitas komunikasi public relation atau humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Jadi tujuannya adalah menjalin relasi dengan media sehingga kita mendapat informasi dan mereka juga mendapatkan informasi yang berimbang, tidak berat sebelah atau tidak hanya dari satu sisi saja tapi bisa dua sisi. Sehingga ketika mereka dapat informasi dari luar, mereka bisa meng-cross-checkkan ke kita apakah benar berita ini sehingga bisa berimbang masukannya. Tujuan relasi media atau tujuan press relation yang pertama adalah memperoleh publikasi. Pasti kita kerjasama dengan media adalah untuk memperoleh publikasi apa saja, liputan berita, kemudian liputan khusus, program khusus, talk show dan sebagainya dimiliki program-program yang dimiliki media bisa kita manfaatkan untuk publikasi dan tentu saja membawa organisasi kita ke arah yang positif. Kegiatan-kegiatan positif kita diketahui oleh umum dan mampu meningkatkan citra atau kepercayaan publik dan juga meningkatkan point of selling kita. Kemudian kita juga bisa memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai
upaya kita atau upaya kegiatan organisasi kita. Kemudian juga mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan dengan insan pers. Jadi tujuan relasi media itu adalah utamanya kita mendapatkan publikasi. Dan tentu saja kemitraan dengan media ini juga win-win solution sih, win-win saling menguntungkan sih. Kita mendapatkan publikasi dan media juga mendapatkan berita dari kita, sehingga saling menguntungkan. Oleh karenanya kita sangat memerlukan mereka dan mereka sebenarnya juga perlu dengan kita. Tinggal bagaimana kita memberikan informasi atau kegiatan yang menarik untuk mereka liput. Bukan hanya dari liputan saja, tapi juga dari kegiatan-kegiatan atau dari program-program yang mereka punyai seperti talkshow mungkin, atau liputan berita, program khusus itu bisa kita manfaatkan untuk mempublikasikan kegiatan kita. Kemudian fungsi relasi media atau press relation. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan wartawan, kalangan pers dan atau media massa, memperoleh publisitas pemberitaan atau liputan media seluas mungkin, menilai sikap masyarakat terhadap organisasi, memberikan gambaran kebijakan dan prosedur organisasi terhadap kepentingan masyarakat. Jadi fungsi relasi media atau press relation, kita tidak bisa berhubungan baik hanya dengan instansinya saja, tetapi kita juga harus berhubungan baik dengan SDM atau personal yang ada di dalamnya. Di dalam hal ini adalah dengan wartawan. Jadi kita tidak bisa hanya berrelasi baik dengan media A saja, tetapi kita harus juga berrelasi baik dengan wartawan media A. Karena mau tidak mau si pelaksana dari media ini adalah si wartawannya ini, kalangan atau persnya ini. Kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian dengan menjaga hubungan baik itu, kita akan bisa mendapatkan publisitas secara maksimal sehingga citra kita bisa terangkat dan kita juga bisa mendapatkan kalau ada informasi-informasi atau isu-isu di masyarakat. Biasanya mereka atau pers atau wartawan ini akan memberikan masukan ke kita, sehingga kita bisa mendapat umpan balik dari mereka, sehingga kita bisa menjaga citra organisasi kita dan masyarakat juga bisa tahu nih prosedur atau kegiatan atau program yang ada di kita. Masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa ketika kita mengundang wartawan itu menggunakan uang atau harus membayar untuk agar mereka mau datang dan meliput kita. Saya tidak tahu di luar sana sih, tapi karena saya berkecimpung di kota Surakarta. Di kota Surakarta sendiri kami sudah tidak ada budaya seperti itu. Kita sudah tidak ada budaya untuk memberikan uang kepada media sehingga mereka mau meliput kita. Tetapi kita memberikan tadi hubungan emosional dengan wartawan. Jadi salah satu contohnya ya, ketika kita berhubungan dengan media itu tidak ketika kita butuh kita hubungi, tidak seperti itu, tapi kita harus menjaga hubungan emosionalnya. Yang pertama, kita mungkin bisa membentuk grup. Ketika kita sudah punya kontak-kontak dari media, kita bisa membentuk grup media misalkan. Kemudian ada informasi apa saja kita bisa share di situ. Kemudian kita juga bisa undang mereka mungkin ke instansi kita untuk melihat atau kita bersosialisasi tentang kegiatan-kegiatan kita kepada mereka, sehingga mereka lebih tahu tentang organisasi kita. Kemudian suatu ketika kita bisa mungkin ajak mereka makan siang untuk mencairkan suasana, sehingga hubungan antara kita dengan wartawan atau media itu tidak hubungan pekerjaan tapi sudah merupakan hubungan emosional atau hubungan pertemanan. Sehingga kalau sudah terjalin nih hubungan emosional, maka kita akan lebih mendapatkan support dari media. Bisa saja mungkin ketika teman-teman wartawan atau keluarganya atau sedang kesusahan, kita bisa saling membantu juga. Misalkan ada yang mereka sakit, kita bisa jenguk. Nah, itu juga perhatian-perhatian kepada mereka itu bisa mencairkan hubungan, tidak hanya hubungan sebatas kerjasama antar instansi, tapi sudah mendapatkan hubungan emosional. Itu sangat penting. Ketika kita kerjasama dengan media, kita harus bisa ngeblend dengan mereka, kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka sehingga komunikasinya lancar.
Itu ya jadi catatan ketika kita berhubungan dengan media. Next, strategi membangun citra positif. Jadi press relation ini adalah salah satu strategi untuk membangun citra positif. Mau tidak mau kita sangat membutuhkan citra positif dari organisasi kita. Dengan organisasi dengan citra yang buruk, kita akan susah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, apalagi kita berada di kegiatan sosial yang selalu bersentuhan dengan masyarakat banyak. Misalnya aja nih, ketika kita diterpa isu jual beli darah misalkan, itu akan sangat mempengaruhi orang untuk mau donor ke kita kalau kita tidak membenarkan isu itu, tidak mengkoreksi isu yang ada, dan itu juga bisa merusak citra organisasi kita. Nah, dengan berhubungan baik dengan media, membangun citra positif itu bisa sangat terbantu karena yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi yang cepat dari kawan-kawan media ketika kita diterpa isu miring. Kemudian kegiatan-kegiatan kita atau program-program kita bisa terkomunikasikan lebih mudah ke masyarakat, sehingga proses membangun citra ini menjadi lebih mudah. Jadi sangat penting bermitra dengan media, bukan hanya dengan medianya sebagai instansi, tapi juga dengan sumber daya manusia yang ada di bawahnya, contoh wartawannya. Itu ini alur aja dari organisasi. Kemudian untuk membentuk citra organisasi itu diperlukan sebuah saluran yang dimana ini adalah media massa baik cetak, elektronik maupun online, yang dimana saluran ini akan membawa informasi dari organisasi kita ke masyarakat. Nah, pastinya ada perencanaan media. Pasti kita harus ada perencanaan media mana saja sih yang bisa mendukung kita. Jangan sampai misalkan kita di organisasi sosial, kemudian kita menjalin erat dengan wartawan di bidang ekonomi, pasti tidak nyambung. Harus juga dengan yang sosial juga. Kemudian ketika kita semua kegiatan-kegiatan itu setelah kita rencanakan, pasti juga memerlukan evaluasi. Jadi pasti harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu harus ada. Perencanaan media mana yang akan, misalkan nih di sebuah kegiatan kita mau mengadakan atau mau launch sebuah program, akhirnya kita mengadakan sebuah kegiatan press conference. Ini kita harus punya di list media mana yang mau kita undang nih, A, C, B, C, kita sebar undangan, kemudian kita laksanakan. Kemudian setelah itu besoknya akan kita cek nih beritanya yang masuk siapa aja nih, dari wartawan mana yang memunculkan berita kita. Itu bisa kita evaluasi sehingga kedepannya kita bisa benahi kekurangan kita di mana nih, kok si media A ini tidak mau menerbitkan berita kita. Itu bisa kita evaluasi. Nah, dengan perencanaan relasi media, kita bisa membangun image positif organisasi dan memudahkan media dalam menentukan kegiatan peliputan. Kemudian aktivitas relasi media. Nah, tentu saja kita tidak bisa, aktivitas relasi media itu adalah aktivitas-aktivitas yang mendukung kita untuk berelasi dengan media. Kita tidak bisa selalu mengharapkan mereka untuk datang dan membuat berita kita tanpa kita memberikan tools untuk mereka. Jadi di aktivitas relasi media ini yang paling populer adalah pengiriman siaran pers atau pers release. Pers release tentu saja kawan-kawan sudah tahu ya bagaimana membuat pers release. Pers release tentu saja harus terdiri dari 6B1H. Ya, ada vote, kegiatan apa yang sedang berlangsung, when, kapan kegiatan ini berlangsung,
what, when, why, kenapa kegiatan ini berlangsung, why, kemudian who, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, kemudian apalagi what, when, where, di mana kegiatan ini berlangsung, kemudian how, bagaimana kegiatan ini berlangsung. Itu yang pola lama 5W 1H. Namun sekarang sudah bergerak lagi untuk bisa menarik perhatian media. Kita harus ada W yang terakhir, yaitu wow factor. Jadi selain what, when, where, why, apalagi what, when, where, why, who, how, ada lagi wow. Karena kegiatan yang harus kita create itu harus mempunyai sesuatu yang eye catching atau sesuatu yang menarik perhatian mereka sehingga mereka mau meliputnya, atau sehingga berita yang kita kirimkan ini akan dirilis, akan diberitakan oleh mereka. Karena press release yang kita kirim itu bersaing dengan ribuan press release dari organisasi lain. Jadi kita harus punya nilai lebih sehingga berita kita yang dipilih untuk keluar ke media mereka. Itu pengiriman siaran pers. Kemudian selain itu kita juga bisa menyelenggarakan konferensi pers atau wawancara khusus kegiatan donor darah. Jadi mungkin nih sebagai contoh kita ada kegiatan donor darah massal dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia. Sebelum acara kita undang mereka untuk kita mengadakan konferensi pers. Ini nih kita mengadakan kegiatan massal donor darah dalam rangka kegiatan Hari Donor Darah Sedunia. Ini beritanya seperti ini, kenapa diadakan, tujuannya apa, disampaikan di situ sehingga mereka bisa membuat berita secara langsung dan mewawancarai informasi yang mereka bisa mencari dengan mewawancarai langsung informasi-informasi yang mereka butuhkan seperti apa. Biasanya akan berkembang. Oh, kenapa misalnya nih ini kegiatan press conference kegiatan Hari Donor Darah Sedunia, tapi nanti bisa saja dia nanya-nanya tentang stok darah hari ini seperti apa, kemudian dengan acara ini harapannya dengan stok darah seperti apa, pasti akan ditanyakan juga. Kemudian kita juga bisa menyelenggarakan media gathering. Jadi kita mengundang mereka atau media tour. Kita mengundang mereka ke instansi kita untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan donor darah, mungkin proses donor darah itu seperti apa sehingga mereka tahu bisa mencari informasi yang menurut mereka menarik yang bisa mereka keluarkan. Kadang-kadang kan kita tidak tahu nih jalan pikiran wartawan seperti apa nih, jadi mereka bisa datang, mereka bisa melihat secara langsung dan mereka bisa mencari sisi meliknya yang bisa saya beritakan apa sih dengan dia datang langsung. Barangkali dia wawancara dengan pendonornya, atau mungkin pas di situ ada pendonor yang bisa diambil profilnya. Mungkin pas di situ ada donor darah lebih dari 100 kali, bisa diambil profilnya sehingga bisa diberitakan. Jadi macam-macam. Jadi kita bisa aktivitas relasi media itu bisa dengan press release, kemudian bisa dengan undangan liputan, kemudian bisa dengan press conference, kemudian bisa juga media tour atau media gathering. Nah, kedudukan media relasi. Media adalah mitra. Media relasi tidak hanya mempublikasikan kegiatan, namun berpengaruh besar untuk membangun citra positif organisasi dan juga menggiring opini publik terhadap citra organisasi. Jadi media itu berperan penting dalam mempublikasikan kegiatan dan menggiring opini publik. Bisa saja ketika kita memang pengen menggiring opini publik, itu maksudnya kita pengen menyampaikan informasi yang memang kita set untuk mereka itu mau berpikiran kita itu seperti apa. Misalnya nih, kita mau menggiring opini publik bahwa organisasi kita mampu menjaga stok darah dengan aman, dengan cara masyarakat mau berdonasi ke kita. Itu bisa kita sampaikan lewat media sehingga masyarakat dalam hal ini mereka yang membutuhkan darah merasa aman terhadap
kita karena mereka opininya sudah tergiring bahwa kita mampu menyediakan darah yang aman dan cukup. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan media. Jadi selain mempublikasikan kegiatan kita, juga bisa menggiring opini publik terhadap cita organisasi kita. Jadi itu tadi jejaring mitra dan relasi media yang bisa kita manfaatkan, yang harus kita lakukan, bukan kita manfaatkan tapi harus kita lakukan adalah dengan tadi banyak cara ya. Ada dua, jejaring tentang penyediaan darah dan juga jejaring informasi. Jadi jejaring yang perlu kita fokuskan adalah jejaring ketersediaan darah dan jejaring informasi. Jejaring ketersediaan darah tadi dengan berbagai instansi yang bisa menyediakan sumber daya manusianya untuk donor darah. Kalau jejaring informasi adalah dengan media massa, bukan media massa sih, dengan media baik cetak, elektronik maupun media online. So jadi itu tadi jejaring mitra donor darah dan kerjasama dengan media terkait program donor darah sukarela. Semoga dengan materi yang saya sampaikan tadi bisa membuka wawasan teman-teman untuk bagaimana bisa menentukan instansi atau organisasi mana yang bisa kita ajak kerjasama atau kita ajak bermitra, baik di dalam penyediaan darah maupun juga dalam rangka untuk penyebaran informasi kita. Berpikirlah dengan bijak dan jangan beranggapan bahwa kita yang butuh atau mereka yang butuh, tapi kita harus mencari bahwa berlandasan bahwa kita sama-sama butuh dan posisi kita tuh sama, setara, dan dengan kemitraan ini kita sama-sama diuntungkan. Itu yang harus kita pahami, bahwa kita tuh sama-sama memerlukan, kemudian saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan memberikan seperti itu, kita tidak akan merasa dirugikan atau merasa lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kita harus sama-sama, karena konsep kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Itu saja materi kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kawan-kawan dan terima kasih. Akhir kata, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam memperluas wawasan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.